memulai dari nol. Sebuah kalimat yang menginspirasi kita untuk mulai dari langkah yang baru. Bapak Ibu Sobat Muda, pada kesempatan kali ini saya coba ngambil daripada syair 6. Sebagian orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa, tetapi mereka yang menyadari kebenaran ini akan segera mengakhiri semua pertengkaran. Biar bagaimanapun juga, masa lalu seseorang ataupun kelompok bisa saja pernah terjadi pertikaian. Namun, bila kita mau membangun kembali sebuah organisasi, sebuah badan, sebuah institusi dengan baik, kita harus berani berpijak. Masa lalu biarlah kita lewati. Kita bangun semua dengan keberanian, dengan wajah baru, dengan pandangan baru ke depan. Demikian pula kita sebagai manusia yang pernah punya kesalahan, punya kekeliruan. Semua sudah terjadi dan mungkin agak sulit kita hilangkan dalam pikiran kita. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan yang telah lewat. Tetapi alangkah baiknya kita pun berani membuka lembaran baru. Mulailah dengan pijakan-pijakan yang memberanikan diri membongkar sesuatu yang memang keliru. Saya terhambat untuk maju karena rasa malas saya. Ayo mulai bongkar kembali. Kita bongkar dan perbaiki kembali. Harus belajar lagi. Saya pernah gagal ke sana karena kesalahan saya yang menyebabkan saya kecewa. Coba kita perbaiki, hilangkan kesalahan itu. Kita pernah gagal berdana. Kenapa? Karena banyak keinginan kita, ingin yang ini, ingin begitu, ingin begitu. Akhirnya nggak jadi berdana, nggak jadi menolong orang lain. Cobalah kita atasi hambatan itu pelan-pelan. Kenapa? Karena dari mindset kita. Saya bekerja, saya berbuat baik, bukan demi uang, tetapi demi harga diri. Dan juga kita punya pandangan ke depan. Apa itu? Tujuan hidup saya untuk orang lain. Penuh arti, penuh makna. Bapak Ibu Sobat Muda, kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, saya harus kenyang dulu, orang lain tidak. Wow, bahaya ya. Tetapi kita berikan manfaat kita untuk orang lain, membantu orang lain. Kenapa? Karena dalam batin kita harus berkembang sifat meta, karuna, mudita, upeka. Kita berharap semua makhluk berbahagia. Juga kita berharap semoga semua makhluk bebas dari derita. Dan kita pun bisa bahagia karena kebahagiaan. Dan ingat, dalam sikap seimbang, batin seimbang terhadap kondisi apapun yang kita terima. Bapak Ibu Sobat yang berbahagia, dalam daripada syair ke-7, Sang Buddha mengatakan demikian. Seseorang yang hidupnya hanya ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, indrianya tidak terkendali, makanya tak mengenal batas, malas serta tidak bersemangat, maka marah akan menguasai dirinya, bagaikan angin menyumbangkan pohon yang lapuk. Jangan kita terlena oleh kata-kata, wah saya ini digoda oleh marah, maka saya berbuat jahat.
saya digoda marah, maka saya tidak bisa berbuat baik. Hilangkan itu. Tetapi bisa saja marah menaklukkan kita ketika kita lengah dan tidak punya persiapan batin. Dalam bentuk apa marah? Marah bisa dalam bentuk gangguan-gangguan kita untuk menghadapi kemajuan, tetapi rasa malas itu bisa sebagai marah kita. Siapa yang buat kita malas? Ya diri sendiri. Jangan berpikir marah yang menggoda kita. Kita malas karena itu. Kemudian dalam hal makan, Bapak Ibu Sobat Muda, cobalah mulai hari kita renungkan, makan itu untuk menghilangkan rasa lapar, bukan untuk buat kita terlena oleh makanan, mabuk kekenyangannya. Nah, itulah. Jadi kita kembali tujuan sebenarnya dari makan. Ya. Kalau kita punya indera dari mata, telinga, hidung, lidah, kulit, pikiran terkendali, kita jadi orang yang berbahagia. Karena apa? Karena kita tidak dikendalikan oleh indera mata kita. Bukan indera mata ya, tetapi pikiran. Pikiranlah yang buat kita ingin melihat ini, ingin deh. Bukan mata yang diputakan, bukan mata yang dicolokkan. Kayak mata karena kamu saya melihat begini begitu, bukan. Tetapi pikiranlah. Bukan telinga yang salah ketika mendengar pujian, tetapi bagaimana sikap batin kita ketika mendengar pujian, mendengar celaan. Pujian dan celaan hanya kita dengar, tinggal batin mengolah. Kecewa, bahagia, senang, gembira itu sikap batin. Oleh karena itu belajarlah bersikap seimbang. Memang sulit ya. Saya pun ketika orang lain mencela, orang yang menghina, saya masih marah, masih emosi. Tetapi karena sudah mengenal Dharma, emosi itu kita redam. Jangan sampai saya mengharapkan orang lain celaka karena orang yang memusuhi saya. Boleh saja orang lain memusuhi kita, tetapi jangan balas dengan kebencian kembali. Pak, apakah nggak boleh saya menghindar dari dia? Ya silakan, hindarilah bertemu dengan orang-orang yang tidak kita sukai. Kalau memang pertemuan itu akhirnya menimbulkan kebencian kembali, ayo, saat ini kita mulai. Kapan kita mulai dari nol? Setiap saat. Kelahiran kembali selalu kita alami. Bukan nanti setelah mati, bukan, tetapi setiap saat kita lahir kembali sebagai manusia yang baru untuk memperbaiki. Seperti Pancasila Buddhis. Kita perbaiki kembali. Karena apa? Latihan-latihan yang penuh tantangan pasti pernah ada pelanggaran. Oleh karena itu, ayo kita memperbaiki kembali. Kemudian, Bapak Ibu Saudara berbahagia, manfaatkanlah kehidupan kita. Dari waktu ke waktu kita telah lewati. Sekarang umur semakin bertambah, hari ke hari semakin bertambah. Sudahkah kita mematahkan kekotoran batin yang pertama? Apa itu? Pandangan salah tentang diri. Ayo kita perlahan-lahan mematahkan pandangan keliru tentang aku. Aku memang ada sebagai sebuah sebutan, tetapi tidak ada aku yang kita bisa miliki secara sejati. Semoga pelan-pelan kita mulai dari yang terbaik untuk menjadi lebih baik. Yang tidak baik sudah kita tinggalkan, jangan ulangi lagi. Semoga masa depan kita jauh lebih cerah. Marilah kita mulai kembali untuk berbuat yang terbaik. Terima kasih. Salam sehat selalu.